Shalom. Shalom. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan dan juga para orang tua yang setia mendampingi dan mengingatkan adik-adik semua untuk selalu datang kepada Tuhan. Halo Kak Eko. Halo Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Luar biasa ya Kak Amin. ya. Adik-adik yang di rumah juga luar biasa. Haleluya. Kita kembali masih beribadah secara online untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tengah ya Kak ya. Tidak henti-hentinya kalian datang kepada Tuhan, kalian semua anak-anak yang luar biasa. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, apa ya Kak Eko ya? Kita naikkan pujian. Bapak, karena yang penuh ucapan syukur. Penuh ucapan syukur, Kak. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Bapakku datang padamu. Mari kita datang kepada Tuhan penuh dengan ucapan syukur, katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya. Atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu bagi kami semua setiap saat. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu akan beribadah sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan melayakkan kami untuk menaikkan pujian kami kepadamu. Dan kami mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami sekolah minggu saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu, kami kakak-kakak pengajar, dan setiap yang ambil bagian pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Masih ada sukacita semuanya, Kak? Haleluya, puji Tuhan. Semuanya masih sukacita ya. Kita mau naikkan lagi pujian untuk Tuhan. Yang semangat apa ya Kak ya? Mungkin lagu, ini sudah lagu agak lama, cuman mungkin adik-adik belum apal mungkin ya Kak. Lagu yang ada, ole, 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 itu loh Kak. Judulnya apa ya itu ya? Oleh kasih Tuhan. Oh, oleh kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama pujikan ini. Oleh kasih Tuhan dengan gerakan dan penuh sukacita. Adik-adik juga sambil hafalkan lagu ini ya Kak ya. Harus hafal. Nanti kita bisa, mungkin lain waktu kita bisa nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Yuk kita pujikan oleh kasih Tuhan. Ya, semuanya bangkit berdiri. Karena lagunya sukacita, berdiri dengan gerakan ya. Ole, 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 ole.
kekal. Oleh kasih Tuhan aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi ke sekolah minggu, sana jumpa juru selamatku, dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Ole, 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 ole. Hey, puji Tuhan. Haleluya. Jadi sehat ya Kak, makin sehat ya Kak ya Kak Eko ya. Adik-adik yang di rumah juga sukacita semuanya. Puji Tuhan, udah goyang-goyang oleh-oleh ya tadi ya. Oke, Kak, sekarang tiba waktunya kita untuk waktunya mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh siapa ya Kak Eko ya? Sri Utami. Oh, oleh Ibu Sri Utami STH. Temanya apa ya hari ini ya? Berkorban Berkorban? bagi Tuhan. Oh, berkorban bagi Tuhan. Diambil dari Ulangan 16 ayat 2. Yuk, sama-sama kita duduk tenang, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya penuh sukacita di dalam Tuhan. Oke? Kalau tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, maka tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa melindungi kami, memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami sehingga kami belum mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka Alkitab kita ya. Dari Ulangan pasal 16 ayat yang kedua. Adik-adik bisa minta tolong dibantu oleh papa atau mama di rumah, oke? Kakak akan membacakan bagi kalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Amin. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya yaitu berkorban bagi Tuhan. Tentunya ini berkenaan dengan Paskah kita di tahun ini. Nah, adik-adikku, Paskah ternyata sudah ada semenjak zaman dulu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik sudah tahu belum? Kalau belum, kita saksikan video yang berikut ini ya. Tolong diperhatikan dengan baik sehingga adik-adik paham. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah.
Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tula kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tula yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tula ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tula ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Nah adik-adik, gimana sudah melihat dengan baik video tadi ya? Tentunya sudah. Oke, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, berkorban bagi Tuhan. Nah, di hari Paskah ini, kira-kira adik mau berkorban apa bagi Tuhan Yesus? Kalau Kak Utami mau memberikan ini bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kakak, bagi adik-adik semua, bagi papa mama, adik kakak yang ada di rumah, dan bagi kita semuanya, umat manusia. Makanya kakak pada saat ini ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ingin berkorban, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kira-kira adik mau tahu nggak apa yang ada di dalam sini? Apa yang kakak mau persembahkan bagi Tuhan? Mau tahu? Penasaran? Oke, kita buka sama-sama ya. Apa isinya? Penasaran sekali. Oke. Ini yang kakak mau berikan, mau persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hati ini kakak berikan, kakak persembahkan bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua. Kakak mau memberikan hati ini bagi Tuhan. Kak Utami punya hati yang ingin kakak persembahkan bagi Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kakak harus menjadi orang yang baik. Kakak harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Kakak harus menjadi orang yang dengar-dengaran, suka menolong orang lain,
hormat kepada orang tua, menyenangkan hatinya Tuhan. Pokoknya kakak harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang kakak mau persembahkan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adikku, demikian juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik harus dipersembahkan bagi Tuhan kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Siap adik-adik semua? Nah, adik-adik pasti siap karena kita semua anak Tuhan. Oke? Baik, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong berkati kami anak-anak-Mu untuk bisa mempersembahkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, berkorban bagi kami semua. Berkati kami anak-anak-Mu, agar kami mau taat kepadamu, mau menyerahkan hati kami untuk Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Kak Eko, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkorban bagi Tuhan. Nah, tadi udah dengerin firman Tuhannya, udah adik-adik semua udah ngerti. Berarti juga sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ini juga salah satu bentuk berkorban bagi Tuhan ya Kak. Betul, ya. Adik-adik semua sudah diberkati. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan untuk sepenuh hati kita kepada Tuhan. Sip. Makanya saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur diiringi dengan pujian Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, setelah kita mempersembahkan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat, dilanjutkan nanti dengan doa Bapa kami. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu yang tiada terputus untuk kehidupan kami anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Padi. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami hingga sampai saat ini boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang penuh kasih, kami memohon kepadamu, berikan roh hikmat buat anak-anak kami sekolah minggu GITJ Padi. Berikan roh hikmat, kepandaian, kecerdasan, kemampuan untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Engkau yang tumbuh kembangkan iman dan percayanya. Bapa, kami mengucap syukur kalau anak-anak-Mu boleh bersama-sama beribadah di masa-masa seperti ini. Namun kami boleh memohon Tuhan, berikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, sehingga kami boleh lagi memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah raya, dalam bentuk ibadah tatap muka. Tuhan sendiri yang singkirkan segala sakit penyakit.
Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Demikian juga seluruh orang tua Tuhan berkati. Sehingga senantiasa ada sukacita, damai, sejahtera. Bapa yang di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk semua Bapak Ibu guru sekolah minggu, semua yang ikut ambil bagian di dalam sekolah minggu hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pada hari ini juga Tuhan, kami mempersembahkan persembahan yang datangnya dari-Mu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan lebih banyak buat kami. Kami hanya bisa mempersembahkan ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkatinya. Sehingga boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, semua pengajar yang ada, dan semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya Kak ya. Udah sukacita semuanya ya. Iya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah persembahan. Mempersembahkan yang terbaik, udah berdoa juga melalui doa syafaat dan Bapak. Tibalah kita di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini ya Kak ya. Tapi kita ketemu lagi kan minggu depan ya. Setiap minggu ada sekolah minggu ya Kak ya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Apa ya Kak untuk menutup ibadah kita hari ini ya? Kita selalu bekerja untuk Tuhan. Betul, ya, betul. Kita selalu bekerja untuk Tuhan. Upahnya nanti besar di surga. Besar di surga ya. Kalau itu ya, ada Anin, pujian ya? yang pas ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Dan mulut kita memuji nama Tuhan. Nah, kita pujikan itu ya Kak ya. Oke. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Haleluya, upah kita besar di surga. Kalau kita menggunakan tubuh kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selesai sudah ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik semua jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, baca firman Tuhan, rajin juga belajar, betul. Dan yang pasti juga selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.